Shalom. Mari kita baca dari kitab Keluaran bab 30 dengan judul mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Ini adalah gambar dari denah atau layout kemah pertemuan. Harun wajib membuat bejana untuk membersihkan tangan dan kaki sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Ini kemah pertemuan, tempat maha suci, dan ini tempat membakar persembahan mezbah. Lalu di sini bejana terbuat dari tembaga, lalu diisi air. Apabila mereka, yaitu Harun dan anak-anaknya, masuk ke dalam kemah pertemuan, mereka harus membasuh, cuci tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Jadi betapa sucinya tempat ini. Mereka harus cuci tangan dan kaki, kalau tidak mereka akan mati. Jadi ini sebuah penyucian diri sebelum bertemu Tuhan. Tidak hanya itu ya, kalau mereka menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban api-apian, mereka juga harus membasuh tangan dan kaki. Apakah ini masih berlaku sampai sekarang? Ini dikatakan oleh Tuhan, itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurunnya. Jadi bagi Harun dan bagi yang ditugaskan untuk menjadi imam, yaitu menjadi ketetapan. Seperti kata Tuhan, menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Jadi yaitu sampai sekarang ya. Tapi detail teknisnya tentu sudah ada sedikit ya perubahan ya. Contohnya kemah pertemuan sekarang itu kan bait Tuhan, tidak lagi kemah. Zamannya Salomo sudah dibangun bait Tuhan, tempat pertemuannya. Jadi bukan lagi dalam wujud kemah. Jadi sudah ada perubahan secara fisiknya, tetapi secara esensi masih ada seperti itu ya. Itulah kebiasaan dari aturan dari orang Israel, orang Yahudi yang masih terikat kepada hukum Taurat. Untunglah kita mengikut Yesus sudah membebaskan kita dari hukum-hukum Taurat yang sangat membebani itu ya. Diringankan ya aturannya, karena manusia begitu terkekang oleh hukum Taurat. Sangat sulit, sangat jelimet, sangat berat ya aturannya. Yesus sudah mempersembahkan dirinya menderita mati di kayu salib ya, menggantikan korban bakar-bakaran ini ya, korban sembelihan. Jadi di sini kan mereka akan menyembelih
hewan. Jadi ini hewan yang akan disembelih, dikorbankannya, potong-potong ini ya, dikorbankan di mesbah korban. Ini udah nggak ada lagi bagi pengikut Yesus, karena Yesus sendiri sudah menggantikan domba. Sembelihan ini diganti oleh Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak domba Tuhan. Anak domba. Yesus menjadi anak domba yang disembelih dengan cara disalib dan ya sudah mencurahkan darahnya sendiri. Darahnya Tuhan sendiri, Tuhan yang menjadi manusia. Korban yang sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi mengikuti Yesus membuat korban sembelihan seperti ini, domba, sapi, nggak perlu lagi. Kita sekarang terikat dengan perjanjian yang baru, perjanjian dalam pembaptisan dalam nama Yesus, dan ketika dibaptis kita mendapat curahan Roh Kudus. Jadi waktu itu mereka ini belum mendapatkan curahan Roh Kudus ya, zamannya Musa, zaman hukum Taurat. Tapi setelah Yesus datang, Yesus sudah memberikan perjanjian yang baru. Kita dibaptis, kita dilahirkan baru, kita terikat dengan perjanjian yang baru, perjanjian di dalam kurban Kristus. Kita mendapat penebusan. Apakah lalu kita bisa hidup seenaknya karena sudah ditebus? Nggak bisa. Kita tetap harus mikul salib. Kata Yesus, walaupun sudah ditebus, kalau kamu ingin menjadi pengikut Yesus, kau harus menyangkal dirimu, mikul salibmu setiap hari, dan mengikuti Yesus, mengikuti dalam jalan salib, hidup dengan aturan Yesus Kristus, yang baru, menegakkan hidup. Mikul salib artinya memikul beban hidup kita masing-masing sesuai dengan panggilan masing-masing. Ada yang merasa beban salibnya berat, ada yang merasa beban salibnya ringan. Kita sebagai Yesus saling coba menolong, dan salib seperti Yesus kan memikul salib dan ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus mati di tengah jalan sampai salib sudah mati. Ada Simon mikul salib Yesus. Demikian juga kita. Ada beberapa dari kita yang merasa salibnya sangat berat sekali. Ada yang merasa salibnya sangat ringan. Yang ringan itu berarti yang berat. Bisa jalan membantu, bukan mengambil alih. Demikian juga Simon dari Kirene. Simon membantu memikul salib. Yesus tetap pegang salibnya bersama Simon. Jadi selalu lepas tangan lalu duduk, ongkang-ongkang kaki, gantian Simon yang memikul salib. Enggak. Yesus tetap bersama salibnya sampai di puncak Golgota. Yesus yang disalib. Yesus benar disalib, paku di kayu salib, dan mati di kayu salib. Itu bagian fakta sejarah disaksikan oleh banyak orang. Yesus tidak digantikan, tidak disertakan. Yesus sendiri yang disalibkan. Yesus mati. Dan mati apa? Badan kemanusiaannya yang mati. Tapi Yesus Tuhanan, Yesus bangun dan badannya, ketuhanannya membangkitkan badannya. Itulah kemudian konversi menjadi tubuh, badan kemuliaan. Badannya sudah bangkit itu tidak terikat ruang dan waktu. Yesus bisa masuk ke rumahnya para murid yang ketakutan, mengunci diri di dalam rumah. Tapi Yesus bisa masuk menembus pintu menjadi tubuh kemuliaan. Jadi setelah bangkit, badannya Yesus sudah menjadi badan kemuliaan. Makanya ketika
saatnya Yesus terangkat ke surga, itu sudah badannya sudah berangkat surga. Tadi masih bisa nampak, bisa dilihat dan berbeda sebagai saksi-saksi. Jadi itu fakta sejarah yang lebih tahun lalu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus dan semua yang subscribe, jangan lupa di subscribe dan like dan menonton dengan berikut berikutnya. Masih dari Sabtu keluar. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.